Alaihi Wasallam. Oh. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya Bang Rudi Yohanes sudah hadir pada malam hari ini, ya. Dan tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah kelahiran Yesus Kristus atau Nabi Isa dari perspektif Islam dan Kristen. Baik, untuk opening statement pada malam hari ini, maka kebetulan saya juga ada beberapa bahkan dari keluarga juga. Aristo kalau tampil gitu, coba jangan terlalu menggebu-gebu. Makanya saya lagi belajar untuk pelan-pelan saja pada malam hari ini. Baik, saya akan coba memulai dari apa yang sudah menjadi prinsip keimanan dalam agama Kristen. Hari Natal yang terjadi pada setiap tanggal 25 Desember adalah sebuah hari yang diyakini umat Kristen merupakan hari kelahiran Yesus Kristus atau dalam Islam disebut dengan Nabi Isa alaihi salam. Masalahnya adalah apakah benar tanggal tersebut merupakan hari kelahiran Yesus atau kelahiran Nabi Isa alaihi salam? Untuk mengupas hal tersebut, mari kita kaji menurut pandangan dari dua perspektif agama, yakni Islam dan Kristen. Nah, pertama saya akan mulai dari apa yang menjadi dasar keimanan saya. Ya, diterangkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat ke-23 sampai ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pongkol pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi, dilupakan. Kemudian ayat yang ke-24, maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Kemudian ayat yang ke-25, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Dari ayat Al-Quran tersebut telah terkonfirmasi bahwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah saat pohon kurma telah berbuah atau telah layak untuk dipanen. Mari kita amati siklus pohon kurma saat berbuah, agar kita bisa mengetahui kapankah perkiraan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus dilahirkan. Pohon kurma tidak akan berbuah pada saat musim dingin, karena pohon kurma mulai berbunga di saat antara musim dingin dan musim panas, yaitu saat suhu udara berkisar sekitar 20 derajat Celcius. Kemudian buah akan memulai sempurna 1 bulan kemudian saat suhu udara mulai sekitar 30 Celcius, tetapi belum masak. Nah, pada suhu itu, udara merupakan sekitar 45 derajat Celcius, ya, atau 45 sampai 50 derajat Celcius. Nah, jadi kalau kita berangkat dari dari siklus udara itu, maka terkonfirmasi berdasarkan ayat-ayat yang sudah saya paparkan di dalam kitab suci saya. Maka Yesus Kristus atau Nabi Isa lahir pada musim panas. Kalau kita berangkat dari pendekatan disiplin Kristen, 25 Desember. Tanggal 25 Desember merupakan hari yang sangat dingin di daerah Palestina saja. Nah, di daerah itu ya ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam tiba, ya
pada waktu malam tiba, itu udara sudah sangat dingin. Jadi artinya, kalau saya berangkat dari dua perspektif Islam dan Kristen, maka saya meragukan kelahiran Yesus pada bulan Desember atau pada tanggal 25 Desember. Karena pada musim itu tentunya udara sangat dingin. Maka di sini bukan kita berdialog bukan siapa yang menang atau siapa yang kalah. Mari kita berdialog secara data sehingga data itu kemudian bisa kita validasi. Ya, artinya minimal kita mencari persamaan, sepakat atau tidak sepakat itu urusan yang berbeda lagi. Artinya saya menghargai apa keputusan Bang Rudi dan apa juga yang sudah menjadi apa yang saya pahami. Jadi menurut saya, kelahiran tanggal 25 Desember itu sangat tidak logis. Maka saya lebih percaya apa yang sudah dikonfirmasikan oleh Al-Quran atau kitab suci saya. Sekian dan terima kasih, itu opening statement pada malam hari ini. Oke, terima kasih pada Bang Harisco Channel sendiri yang telah memberikan informasinya. Itu lancar jaya, tidak ada kendala, terlebih sering gitu di channel Gerah Malap sendiri tampil. Nah sekarang giliran Bang Sang Debater sendiri yang memberikan presentasi selama 7 menit. Bagaimana Bang Sang Debater, Bang Rudi Yohanes? Ya, oke, sebentar. Selama 7 menit, siap Anda memberikan pernyataan. Monggo, dilanjut, Sang Debater. Sip. Kalau judul diskusi malam ini mengenai 25 Desember itu ya, saya kalau ditanya kapan Yesus lahir, saya selalu menjawab, Yesus lahir di mana? Di dunia ini. Kalau Yesus lahir di dunia ini yang tahu itu hanya Yusuf dan Maria. Itu yang tahu. Dan para malaikat dan Tuhan. Kenapa saya katakan hanya itu yang tahu? Karena ketika Yesus lahir, orang Majus belum sampai. Ketika mereka sampai di sana, didapati Yesus sudah di palungan dan di Lampin. Jadi kalau logika kita berbicara, orang Majus juga tidak tahu kapan tepatnya Yesus lahir. Sesudah itu orang di Padang. Padang maksudnya bukan di Padang Sidempuan atau Padang Bukit Tinggi sana ya. Itu juga tidak tahu kapan Yesus lahir. Tepatnya ya, karena mereka diberitahukan dan pergi ke sana, Yesus sudah ada. Beda dengan kalau mereka datang, Maria masih sakit-sakit mau melahirkan. Nah, sekarang apakah benar tanggal 25 Desember Yesus dilahirkan? Kan demikian. Kalau secara Yesus lahir ke bumi, ke dunia, tidak tertulis tanggal apapun di dalam Bible. Ya. Orang hanya menyangka-nyangka, mengira-ngira. Kan demikian jadinya jadi. Karena tidak tertulis tanggal 25 Desember. Tidak ada. Ya kan? Namun, si Aristos selalu mengait-ngaitkan salju dengan 25 Desember. Salju di Bethlehem itu ada nggak kira-kira pada saat itu? Nah, saya mengambil sebuah situs, ya. Kalau kalian tidak percaya, ya sudah. Saya hanya mengambil bagian ini saja, ya. Karena orang-orang Muslim, kawan-kawan Muslim kan sering ngambil Wikipedia. Saya tidak ngambil ini untuk mengatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember, tidak. Saya hanya mau mengatakan ada perubahan cuaca ini. Ya kan, tahun 2013 ya kan, bahwa di sana ada perubahan cuaca ini ya, badai musim dingin Alexa disebut sebagai pemuncak hujan salju yang berantem Mesir, Turki, Iran, Israel, Suriah, di mana ini dihantam tepatnya di Bethlehem. Nah ya, baca aja nanti di sini jelas itu ada Bethlehem. Kenapa saya mengambil situs ini? Kok jadi ini? Ya, ada dijelaskan nanti di Bethlehem itu ya. Karena saya hanya ingin menjabarkan kepada kalian mengenai apakah pada saat itu betul ada salju. Kan tidak harus selalu.
2013 baru ada salju. 2012 ada nggak salju? Kan tidak. Si Ariston mengira bahwa dunia ini iklimnya tetap, tidak berubah-berubah, tidak diserupakan. Ya kan? Dia lupa bahwa akibat rotasi bumi dan matahari ada terjadi perubahan iklim dan sebagainya. Ya kan? Itu mengenai salju-salju Aristo. Kalau saya ditanya kapan Yesus lahir, saya bukannya orang yang berprinsip lagi Yesus itu lahir ke bumi dalam wujud manusia. Tidak bisa saya lihat lagi tuh. Saya tidak bisa kembali lagi. Tetapi prinsipnya adalah Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Ya kan? Firman telah hadir di dalam dunia. Kelanjutannya. Tetapi dunia tidak mengenal dia. Maka kalau ditanya kapan kelahiran firman. Karena Yesus kan firman menjadi manusia. Disubstitusikan. Kapan kelahiran firman? Ke dalam siapa? Ke dalam diriku. Maka bagiku Natal itu atau 25 Desember itu bukan kelahiran Yesus. Bagiku Yesus itu lahir kapan saja. Maka pernah saya mengucapkan selamat Natal di Facebook saya tanggal 6 Januari. Tanggal 20 Februari. Tanggal 12 Maret. Saya ucapkan terus tiap bulan. Terus masalahnya di mana? Tak ada masalah kan? Nah, kalau ditanya kapan tepatnya Nabi Isa lahir? Potong leherku ini kalau ada yang tahu. Tak ada yang tahu. Yang tahu hanya Maryam. Setelah Maryam melahirkan, dibawalah anak ini kepada kaumnya. Kaumnya pun tidak tahu kapan Maryam melahirkan. Ada yang bilang, oh habis melahirkan dia langsung berangkat. Siapa bisa? Maaf ini. Kondisi tubuh masih lemah. Langsung pergi kepada kaumnya. Di mana itu melahirkan? Di bawah pohon kurma. Di mana pohon kurma? Apakah di Betlehem ada? Tidak ada. Aristo pernah bilang di dekat sungai Yordan, memutar. Bagaimana orang masih berdarah-darah? Bayinya masih nyambung ususnya, uterusnya, belum dipotong. Siapa motong? Sendiri. Kalau Bible masih masuk logis, siapa yang menolong si Maria melahirkan? Yusuf. Siapa yang menolong Maria melahirkan? Nggak tahu. Aristo berkata mengenai pohon kurma. Baca ayat itu baik-baik. Itu diberikan malaikat agar ada makanannya. Tidak karena perjalanan musim kurma. Tidak. Bisa nggak membaca ayat itu dengan baik? Dia sudah kesakitan. Memang ada pohon kurma. Tapi makanan tidak ada. Aduhai katanya. Kalau aduhai kok kesakitan. Aduhai itu enak. Aduhai katanya. Ya kan? Jadi malaikat bilang itu ada kurma, ada air. Bisa jadi itu dibuat ketika musim dingin. Siapa yang bisa melarang malaikat? Suka-suka malaikat lah. Bisa jadi itu musim gugur, musim semi. Mana tahu kita? Tidak ada dibilang di situ pada saat musim berbuah kurma. Tidak. Tapi dia bersandar pada sebatang pohon kurma. Kan itu yang terjadi. Maka Jibril berseru dari tempat yang rendah. Jangan engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyalah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buahnya. Buahnya sudah ada. Kita lihat ayat 23. 22. Maka dia mengandung lalu mengasingkan diri dengan kandungan itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit melahirkan memaksa bersandar pada pangkal pohon kurma. Tidak dijelaskan di sini pohon itu berbuah apa enggak. Wahai betapa baiknya aku mati dan aku menjadi seorang yang diperanakan lupakan. Ya? Terima kasih Bang Rudi. Ya tidak terasa ya. Begitu karena menggebu-gebu gitu kan. Tidak terasa waktu 7 menit ini bagaikan 1 menit bagi Bang Rudi ini. Seperti itu ya. Nah namun demikian kita pertajam lagi nih pembahasan kita malam kali ini. Tapi tetap akan ada suatu ketidakpuasan, tapi tetap harus ada tanya jawab. Nah, dikarenakan Bang Aris itu memberikan presentasi pertama, tentu saja Bang Aris yang bertanya terlebih dahulu. Bagaimana Bang Aris, Anda siap? Siap. Oke, selama 2 menit silakan manfaatkan waktunya untuk bertanya kepada sang debater. Waktu 2 menit berjalan, monggo. Oke, baik. Terima kasih moderator. Ya, saya menghargai kalau Bang Rudi tidak meyakini bahwa 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus, maka saya tidak akan menyentuh 25 Desember.
Oke, nggak masalah. Dan saya perlu luruskan, saya tidak mengatakan musim salju, tapi saya mengatakan musim dingin. Nah, karena Bang Rudi tadi mengatakan bahwa percaya kelahiran Yesus pada 1 Januari sampai 6 Januari, maka saya akan memulai pertanyaan saya dari pertama dari Lukas, ya. Saya akan mulai dari Matius. Matius pasal 2 ayat 1, Bang Rudi. Ya. Mohon ditampilkan di layar. Ya, Matius pasal 2 ayat 1. Ya, saya sambil menunggu. Di Matius pasal 2 ayat 1. Matius pasal Pasal 2 ayat 1. Di sana dikatakan kelahiran Yesus, ya, sudah tampil. Kelahiran Yesus di Bethlehem, tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes. Ya, Bang Rudi, ya. Pada masa zaman Herodes. Nah, kemudian saya akan mulai dari Lukas pasal 2 ayat yang kedua, ya. Jadi di sini saya mau terangkan pertama dari Matius, kemudian dari Lukas pasal 2 ayat yang kedua, kemudian Lukas pasal 2 ayat yang ke-6. Di Matius diwartakan bahwa Yesus lahir pada saat Raja Herodes. Tapi berbeda kemudian informasi yang diberikan oleh Lukas, ya. Waktu saya sudah sangat terbatas, ya. Jadi di sini ada dua persepsi, ada dua kontradiksi, ya. Yesus lahir di Matius, Yesus lahir pada 6 sebelum Masehi. Terima kasih Pak Aristo. Ternyata ya seperti itu. Mungkin mau diulang bagaimana Bang Rudi pertanyaannya? Apa yang mau diulang? Aku lanjutlah. Dia udah bertanya. Sekarang aku bicara. Silakan. Jadi seperti itu, ya. Oke, selama 7 menit silakan sang debater memberikan jawaban selama 7 menit. Monggo dilanjut. Ya, baik. Saya sangat geli melihat kawan-kawan muslim ini terkadang. Mereka bisa mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Yesus. Ngotot. Karena ada kemarin kita diskusi. Nabi Isa adalah Yesus. Dan ketika ditunjukkan, dia menunjukkan dua kelahiran katanya yang agak berbeda. Bahkan bukan 2, 3. Di Al-Quran pun tidak dijelaskan apakah di Bethlehem ataukah di tanah Arab Nabi Isa itu lahir. Muncul lagi satu yang baru. Nabi Isa namanya. Bukan Yesus lagi, tapi Nabi Isa. Di bawah pemerintahan apa Nabi Isa ini lahir? Tidak satu manusia pun di dunia Islam yang mendapat pengetahuan itu dari Allah SWT. Taruh potong leher. Tidak ada. Kau bolak-balik Al-Quran sampai lecek. Tidak akan kau temukan di bawah pemerintahan siapa. Apakah di bawah pemerintahan Utsman? Kita nggak tahu. Karena Nabi Isa bukanlah Yesus yang di Bethlehem itu lahir. Karena ada ciri-cirinya pohon kurma. Dan air mengalir di bawahnya. Dan demikian. Dan musim panas, kata si Aristo. Bukan musim dingin. Silakan. Sementara kalau Yesus, si Aristo bilang, 25 Desember itu identik dengan salju. Ketawa saya lihatnya. Ketawa saya dengarnya. Sudah saya bukakan tadi situs. Di Bethlehem ada salju tahun 2013. Bukan berarti 2012 tak ada salju. Kan demikian. Jadi bagaimana? Kisah Yesus itu tidak ada yang berubah. Itu Herodes. Nama lainnya siapa? Kan Herodes ada contoh Sultan Hamengkubuwono ke-10, ke-9, ke-8, ke-7. Wah, ini semua Hamengkubuwono. Tiba-tiba dibilang lah siapa nama Hamengkubuwono? Tahu kita ya, udahlah. Nanti salah sebut nama aku. Entah siapalah. Misalnya si Singamangaraja keberapa? Namanya misalnya siapa gitu. Kan sudah datang orang-orang yang nggak paham. Wah, ini si Singamaraja ditulis. Padahal di sini opung ini katanya. Padahal dia juga itu. Kan demikian. Maka inilah yang sering saya katakan karena kurangnya pengetahuan dan dipaksakan
agar Bible itu salah. Nggak bisa. Lantas kalau orang Kristen menuntut orang Muslim, di zaman kekaisaran siapa Nabi Isa lahir? Sampai dunia kiamat, tidak akan bakalan kamu mampu jawab dari Al-Quran. Padahal itu kitab suci paling tinggi. Tidak percaya, setelah ini saya jawab. Kalau bisa kamu jawab, di bawah pemerintahan siapa Nabi Isa lahir, siapkan tempat atau tunjuk masjid terdekat, saya akan bersyahadat di sana. Saya kalau bicara nggak main-main. Waktu sama Moko Ginta juga saya bilang, siapkan tempat. Saya mualaf hari ini juga. Apabila kau bisa menunjukkan satu ayat, saya bilang, langsung jangan mati. Selesai. Kenapa harus begitu? Saya nggak suka kalau kita berdiskusi, ya berdiskusi. Itu ada ruang resmi, forum resmi. Undangan ada. Yayasannya ada yang mewadahi itu. Saya berani. Apalagi kalau saya katakan, tanggal berapa Nabi Isa lahir? Tak ada yang tahu. Karena penanggalan itu di dalam Yahudi beda dengan di dalam orang Arab. Gak ada yang tahu. Jadi apa yang mau kalian bahas-bahas? Yang penting Nabi Isa lahir. Ya tahu kami lahir. Entah iya entah enggak kata orang. Tanggalnya kalian nggak tahu lahir, tempatnya nggak tahu lahir. Di bawah pemerintahan siapa kalian nggak tahu. Kalau orang Kristen, apakah Yesus lahir? Ya, di bawah pemerintahan Herodes. Selesai. Tanggal berapa? Oke, tanggal tidak ditetapkan. Tetapi ada sebuah pemerintahan. Tercatat di dalam sejarah dunia yang tidak bisa dihapus oleh siapapun. Artinya Yesus sudah lahir. Nabi Isa, siapa yang mencatat? Kerajaan mana yang mencatat? Sampai botak kepala kau apa si Aristo. Tidak akan kau temukan. Kalau kau bisa, tunjukkan masjid terdekat. Aku pergi bersyahadat ke sana. Tunjukkan. Saya tidak main. Karena saya mencari kebenaran. Ujung-ujungnya apa? Hanya saya nanti yang tinggal. Yang percaya bahwa Al-Quran itu kitab paling sempurna. Saking sempurnanya apapun bisa dijawab. Kitab paling suci, paling mulia turun dari langit. Tidak diterjemah manusia, tidak diubah-ubah. Hadis pun tidak berani mengatakan. Di bawah pemerintahan siapa Nabi Isa lahir. Tak, jadi tidak ada catatan Nabi Isa ini. Kalau Kristen, di bawah pemerintahan Yesus lahir siapa? Herodes. Di bawah wali negeri siapa tadi? Di Lukas 2 itu. Kan dijelaskan. Ya. Quirinius menjadi wali negeri Syria. Ya buka aja sejarah Quirinius, pergi ke sana lihat. Ada enggak itu? Oh ada. Berarti penulisan ini benar. Ada enggak raja? Oh ada. Berarti penulisan ini benar. Nabi Isa di bawah pemerintahan siapa? Utsman kah? Harun kah? Siapakah? Enggak tahu. Berarti belum lahir. Kan tidak ada yang tahu. Tidak tercatat di dalam sejarah dunia Nabi Isa. Selesai. Di bawah kurma silakan. Buktikan kalau memang itu adalah Yesus di Bethlehem itu ada pohon kurma. Cocokkan dengan sejarahnya. Selesai kan? Ya di bawah pohon kurma. Siapa pemerintah wali negeri waktu itu? Kalau dapat, baru bisa ditelusuri. Oh iya ternyata wali negerinya ini. Selesai. Betul dah tercatat ini di sejarah dunia. Dan demikian. Jadi kalau kamu tanya, saya tanggal 25 Desember itu apa bagi si Rudi? Ya kelahiran Yesus. Tidak lagi ke dunia, masa Yesus lahir terus ke dunia? Sekali saja. Setelah itu apa? Lahir di hatiku. Ya kan? Kekasih hatiku. Firman Tuhan. Datang ke dalam diriku. Maka saya ucapkan 6 Januari, Selamat Natal. Siapa yang melarang? Tak ada. Februari, tanggal 20, siapa yang melarang? Tak ada. Kucapkan terus menerus. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bang Rudi yang telah memberikan jawaban selama 7 menit gitu kan, meskipun sedikit ada puitis sekali gitu kata-katanya gitu di hatiku. Nggak seperti biasanya ini gitu kan, seperti itu ada puitis segala. Oke. Sekarang giliran Bang Batar memberikan pertanyaan selama 2 menit kepada Bang Aristo. Bagaimana Bang Batar, Anda siap selama 2 menit memberikan pertanyaan? Oke. Selalu always. Kalau seperti itu siap, silakan berikan pertanyaannya. Monggo. Waktu dimulai. Saya curiga nih Aristo karena ucapan-ucapanmu. Saya curiga Nabi Isa belum lahir.
belum datang ke dunia ini. Saya curiga. Apalah bukti yang bisa kau berikan bahwa Nabi Isa itu sudah lahir ke dunia? Karena Al-Quran diturunkan tahun 610 sampai 633. Itu sudah agak lebih maju daripada tahun 1 sampai tahun 33. Atau sampai tahun 150, di mana di kanon itu, Bible itu. Mengapa Allah SWT tidak berani mengatakan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus? Herodes. Mengapa tidak berani? Sedangkan Al-Quran berani mengatakan si Musa membebaskan diri dari kepemerintahan Fir'aun. Kenapa tak berani? Ada keraguan-raguan atau apa? Saya yakin belum lahir Nabi Isa. Buktikan Nabi Isa sudah lahir ke dalam dunia ini, Aristo. Saya tidak minta tanggal. Kalau saya minta tanggal, susah kau menjawab. Yang saya minta, apa bukti ya Nabi Isa sudah lahir ke dalam dunia ini? Karena kelahiran Nabi Isa tidak seperti manusia biasa. Dari hasil perhubungan badan, tidak. Dari tanah kan seperti Adam kan ya. Tanah dimasukkan ke rahimnya Maryam. Tidak juga. Dari segumpal darah, tidak juga. Kan aneh. Jadi tolong buktikan. Bagaimana cara kalian membuktikannya sehingga menjadi catatan sejarah bahwa Nabi Isa itu sudah lahir. Ya, silakan. Mau dari hadis kau ambil, silakan. Mau dari Quran, silakan. Masih ada waktu 10 detik. Oh, sudah nggak usah semua sudah. dipakai. Dikirain gitu kan mau menyampaikan lagi. Oke, terima kasih ya Bang Rudi yang telah memberikan pertanyaan selama 2 menit dan inilah waktunya Bang Aristo memberikan jawaban selamat. Bagaimana, siap? Ya. Oke, selama 7 menit silakan Anda berikan jawabannya. Monggo. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Bang Rudi. Ya, saya kira sih curiga itu boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau menuduh itu yang tidak boleh kan begitu. Ada bahasa kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi gini Bang Rudi ya. Saya mau meluruskan dulu pernyataan Bang Rudi tadi. Perihal tentang salju. Perubahan salju itu karena apa? Perubahan global ya, panas global yang kemudian berubah suhu panas. Dan sepemahaman saya di daratan Jazirah Arab sana itu turun salju baru abad-abad sekarang. Ya mohon maaf kalau saya keliru. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apakah Nabi Isa itu pernah turun dan tanggal berapa di kerajaan siapa? Maka saya sebagai seorang yang beriman kepada Al-Quran, saya akan menjawab Bang Rudi sesuai dengan tuntunan yang ada di kitab suci saya. Bagi kami, keimanan kami adalah tidak terlalu penting bagi kami tanggal berapa dan di kerajaan siapa. Yang jelas Nabi Isa itu lahir ke dunia dan itu terkonfirmasi di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 23, surah Maryam ayat 24, dan surah Maryam ayat ke-25 seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Di sana jelas di dalam konteks ayatnya menjelaskan bahwa menceritakan tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam, seorang Nabi Rasul Allah dan tidak lebih daripada itu. Nah, jadi itu adalah salah satu bukti ya ayat Al-Quran yang kemudian menceritakan tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang kami muliakan. Nah, seterusnya adalah Bang Rudi, ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dari ayat tersebut telah terkonfirmasi bahwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah di bawah pohon korma dan lain sebagainya berdasarkan ayat-ayat yang sudah saya rekomendasikan kepada Bang Rudi tadi. Nah, kemudian Al-Quran, kitab suci saya, itu tidak menceritakan secara kronologis tanggal dan menceritakan tempat, kemudian menceritakan kelahirannya pada zaman kerajaan siapa. Nah,
Saya sudah berkali-kali menyampaikan ini kepada teman-teman Kristen, dan mungkin untuk kesekian kalinya saya berdialog dengan Bang Rudi, bahwa Al-Quran, kitab suci saya itu bukanlah sebuah pembuktian kebenaran, melainkan informasi kebenaran. Jika pertanyaan saya ini saya tunjukkan juga kepada Bang Rudi, saya kasih contoh, tapi kita bukan dalam tema itu. Apakah Bang Rudi bisa menunjukkan di mana tempat lahir Paulus? Siapa nama orang tuanya? Kan begitu. Artinya Bang Rudi juga, saya berani jamin potong leher juga tidak akan bisa Bang Rudi menjawab. Karena data-data itu tidak ada. Maka saya kira pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan standar ganda. Bahwa jelas saya sudah sampaikan tadi, berdasarkan informasi ayat Al-Quran yang termaktub di dalam surah Maryam, ayat yang ke-23, ayat yang ke-24, ayat yang ke-25. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa menceritakan tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, bagi kami, ayat-ayat itu sudah lebih daripada cukup memberi sebuah informasi yang sangat valid kepada kami, bahwa di sana menceritakan pernah lahir seorang anak manusia bernama Isa ibnu Maryam. Begitu. Nah, apa yang kemudian bisa kita buktikan dari ayat-ayat Al-Quran? Pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa kitab suci saya Al-Quran menceritakan sebuah informasi kebenaran, bukan sebuah pembuktian kebenaran. Maka pembuktian kebenaran itu bisa kita buktikan berdasarkan berdasarkan historis, ya, itu bisa juga, ya, atau external evidence. Internalnya adalah Al-Quran, eksternalnya adalah sumber-sumber sejarah, begitu. Nah, karena ini pertanyaan seputar kitab saya, maka saya tidak akan menyentuh kitab Bang Rudi. Ya, jadi itu. Saya kira memang saya sangat mengerti bahwa di dalam kitab suci saya itu tidak menceritakan secara kronologis, ya, lahir pada zaman pemerintahan siapa, tanggal berapa, dan memang di kitab suci saya itu tidak pernah menyebut tanggal, tidak pernah menyebut jumlah hari, tanggal, dan lain sebagainya. Hanya memberi sebuah informasi bahwa seorang manusia lahir, ya, berdasarkan informasi yang surah Al-Quran yang sudah saya sampaikan tadi kepada Bang Rudi Yohanes. Nah, jadi itu mungkin jawaban saya untuk Bang Rudi Yohanes, ya. Saya kira masih ada waktu saya sekitar 1 menit 6 detik. Jadi kira-kira seperti itu Bang Rudi. Kalau Bang Rudi mau memaksakan saya lahir pada zaman siapa, hari apa, tanggal berapa, artinya itu sebuah pertanyaan yang sangat memaksakan, ya. Nah, kami harus jawaban-jawaban itu harus berdasarkan petunjuk kitab yang kami imani, begitu. Bukan berdasarkan jawaban apa yang saya asumsikan yang kemudian saya narasikan, kan begitu. Jadi saya kira seperti itu Bang Rudi jawaban saya. Saya kira puas atau tidak puas, ya itu sudah menjadi sebuah konsekuensi dalam sebuah dialog. Kira-kira begitu Bang Rudi Yohanes. Masih ada waktu 8 detik. Sudah cukup, karena kalau saya ngomong lagi bisa setengah jam itu. Terima kasih, kita hanya mengingatkan saja ya, meskipun sekian detik sisa kita akan selalu mengingatkan, kalau mau digunakan silakan seperti itu ya. Baik, kita telah melihat dua pembicara ini mendapatkan masing-masing ya, 1 kali bertanya, 1 kali menjawab, dan biar semakin tajam pembahasan kita, semakin enak apa yang kita bisa kita ambil oleh para penonton. Mari kita lanjut. Sekarang Bang Aristo yang memberikan pertanyaan kedua kalinya. Bagaimana, siap Bang Aristo? Siap. Oke, selama 2 menit, silakan Anda berikan pertanyaannya. Monggo. Oke, baik Bang Rudi. Tadi belum selesai sih ya, karena waktu saya habis, maka memang kita harus sepakati karena kita diatur oleh waktu. Nah, tadi saya mau teruskan di Matius, ya. Tadi kan Bang Rudi katakan bahwa Raja Herodes
Tapi berbeda informasi Bang Rudi yang diberikan oleh kitab suci Bang Rudi. Di Matius itu Yesus lahir pada masa pemerintahan Raja Herodes, yakni lahir pada 6 sebelum Masehi, ya. Tetapi berbeda di Lukas itu memberi informasi dua versi. Pertama, menurut Lukas versi pertama, Yesus lahir pada tahun 6 Masehi. Matius 6 sebelum Masehi, ya. Kemudian di Lukas versi pertama lahir tahun 6 Masehi. Ya. Kemudian di Lukas versi kedua, Yesus lahir pada tahun 1 sebelum Masehi. Jadi di sini ada sebuah kontradiksi. Karena tadi Bang Rudi begitu semangat menjelaskan kepada saya bahwa inilah sebuah informasi yang disuguhkan oleh kitab saya, betapa valid informasi itu. Ya. Nah, saya akan merekomendasikan ayat-ayatnya. Ingat, di Matius, Yesus lahir pada 6 sebelum Masehi. Kemudian di Lukas, Yesus lahir pada 6 Masehi. Kemudian di versi yang kedua, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Lukas, Yesus lahir pada 1 sebelum Masehi. Ya, nanti coba Bang Rudi berikan berikan argumentasinya. Ini mana yang benar menurut Bang Rudi gitu. Nah, jadi Lukas pasal 2 ayat 2, kemudian Lukas pasal 2 ayat 6. Matiusnya sudah saya sampaikan tadi, Bang Rudi. Itu yang menjadi kontroversi dalam Bible. Artinya kalau memang kitab suci yang Bang Rudi imani memberikan satu data informasi yang valid, mana sebenarnya yang benar informasi ini? Lukas atau Matius, sedangkan Lukas memberi informasi yang berbeda. Begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Aristo ya yang telah memberikan pertanyaan keduanya kepada sang debater. Dan ini jawaban kedua yang disampaikan oleh sang debater. Bagaimana, siap sang debater? Ya, siap. Oke, selama 7 menit silakan berikan jawabannya. Monggo. Yuk. Kan sudah saya jelaskan. Kalau di Matius itu waktu mulai Yesus lahir, ya Matius 2 di Bethlehem, datanglah Herodes, ya kan, waktu itu ada Herodes ini kan bukan satu kawan, banyak Herodes. Itu gelarnya Herodes itu kan, Raja Herodes. Nah, Raja Herodes ini memerintahkan. Nah, Herodes ini sekarang dari kerajaan mana? Nanti Aristo cari tahu, ya kan? Dan di Lukas, setelah mereka pulang dari pengungsian, sekitar berapa tahun, maka si Herodes itu mati, digantikan lagi oleh anaknya. Pulanglah mereka dari tanah perantauannya Mesir atau makanya dibilang di Rama, ya kan, dan menetap di Nazaret. Setelah itu yang di Lukas 2 diceritakan, setelah mereka di Nazaret baru ada perintah untuk mendaftarkan anak. Ya, Kaisar Agustus waktu itu kan. Nah, Kaisar Agustus itu nanti cari tahu itu kaisar yang mana. Biar aja PR-mu. Karena saat itu Yahudi di bawah cengkraman Romawi. Paham ya? Di dalam daerah Israel itu sendiri pun ada raja-raja. Paham ya? Dibilang raja itu apa? Kaisar itu apa? Apakah raja lebih tinggi dari kaisar? Tidak. Kaisar itu yang tertinggi. Dia membawahi beberapa raja, beberapa daerah jajahan atau wilayah yang bersekutu sama dia. Tetapi kaisar ini juga raja, tetapi dipertegas dia kaisar. Artinya dia yang kerajaan paling besarnya ada di bawahnya kerajaan-kerajaan kecil. Nanti kamu cari tahu saja itu, ya, PR-mu. Nah, saya tertarik kepada Nabi Isa. Biar banyak saya bicara Nabi Isa karena ada haknya dan diizinkan di dalam diskusi ini. Kamu tanya Rasul Paulus, saya jelaskan. Dia dari Tarsus. Nabi Isa dari mana? Dari mana tidak bisa kau jawab? Di bawah pemerintahan siapa nggak bisa kau jawab? Lahir tanggal berapa nggak bisa kau jawab? Apalagi? Tidak satu pun yang bisa kau jawab menandakan Nabi Isa itu sudah lahir. Kecuali dikatakan di sana ada seorang tokoh namanya Maryam yang sudah memiliki anak.
Rasul Paulus masih bisa kau lacak di mana keberadaannya. Tarsus. Pergi ke Tarsus sekarang, tarik di situ. Apakah ada catatan sejarah Rasul Paulus? Ada. Karena aku nggak pernah ke sana ya, soal pula. Tenang, nanti ada saudara-saudaraku yang memberangkatkan aku ke sana. Biar kulihat ada nggak di Tarsus. Biar nggak malu aku ngomong. Tetapi saya nggak pernah lihat ke sana. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Sekarang kau. Nabi Isa dari mana? Sampai gundul kepalamu takkan bisa kau jawab itu. Tidak bisa. Hanya satu pedomanmu. Pohon kurma. Dan sungai yang mengalir di bawahnya. Itulah wilayah kelahiran Nabi Isa. Titik. Di mana itu? Ini loh petanya, tutup mata. Apa ada kurma? Ya mana tahu kita pada saat itu ada kurma. Bisa jadi ada kurma, kan itu kejadian 2000 tahun yang lalu. Memang kau hidup di situ, mana tahu ada kurma. Kan begitu. Tapi kalau identitas Rasul Paulus, Tarsus. Tarsus itu di mana? Buka peta ini. Apakah ada catatan sejarah di Tarsus sana mengenai Rasul Paulus? Ya yakin ada. Pergi aja ke sana. Di bawah pemerintahan siapa itu? Gampang dicari. Buka aja kisah para rasul. Di bawah pemerintahan siapa dia? Kan ada. Jadi lengkap kalau kau mencari data siapa? Si Rasul Paulus. Nah bisa. Apa yang bisa kau jelaskan kepada kami? Bahwa dia sudah lahir. Ya sudah lahir. Nabi Khidir juga lahir. Semua nabi lahir. Siapa yang tahu? Kan demikian. Musa. Zaman Musa ternyata nabi bukan hanya 2. Harun dan Musa. Ada satu lagi. 3 zaman Musa nabi. Datang kepada kaumnya. Khidir ini kepada kaum siapa? Kan jadi lucu. Ada yang tidak beribu bapa. Buka saja cerita nabi-nabi itu. Nah, sekarang sudah kau perbandingkan 2. Sudah kujawab. Sekarang tugasmu membuktikan Nabi Isa itu sudah lahir apa belum? Kalau kamu bilang sudah. Loh, sekarang Nabi Isa di langit kedua. Bisa jadi itu nubuatan. Nubuatan loh. Bahwa akan ada nanti yang datang namanya Maryam. Kita nggak tahu. Loh kok bisa begitu sang debaters? Ayahnya si Maryam aja dijelaskan si Imran. Imran ini punya anak namanya Harun, Musa dan Miriam. Lantas dari mana panggilannya menjadi saudara Harun? Nggak nyambung. Harun keturunan Lewi. Maria keturunan Lewi. Tidak kan? Mau dari garis mana lagi ditarik? Dibilang keturunan Yehuda. Kalau Nabi Isa tidak dari keturunan Yehuda, berarti Nabi Isa itu bukan yang terkenal itu atau Yesus. Tidak bisa kalian bilang itu. Harus dari keturunan Yehuda. Itulah hebatnya silsilah. Nah sekarang Paulus dari Tarsus. Keturunan siapa? Benjamin. Jelas silsilahnya Benjamin. Nabi Isa keturunan siapa? Nggak tahu lagi. Terus bagaimana kau mengatakan bisa menjelaskan? Tapi saya salut melihat kau, jujur. Bahwa Al-Quran itu tidak, apa kau bilang, hanya menginformasikan kebenaran. Jujur, bagus. Hanya informasi aja. Pembuktian kebenarannya halau-walam. Loh, kau nggak bisa membuktikan kok. Iya. Apa yang kau buktikan? Tidak ada dari tadi. Hanya omong kosong. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada Sanabater yang telah memberikan jawaban selama 7 menit atas apa yang ditanyakan oleh Bang Aristo. Namun saya mengingatkan kepada kedua pembicara, jika menggunakan sesuatu yang ada bermerek, mohon jangan diperlihatkan gitu kan. Oh iya. Iklan itu gitu, iklan gitu kan, lumayan gitu. Royalti buat orang itu. Tutup. Itu oke ya, sambil menunggu rehatnya dulu silakan kedua belah pihak untuk gerakan kepala kiri kanan dan minum dulu silakan gitu kan. Ngopi dulu. Oke.
silakan ya bagi kedua pembicara untuk santai, untuk kita ini lebih secara beradab dan akademis, tidak perlu ada hujat-hujatan, dan inilah tempat yang netral. Oke, sekarang kita lanjut ya kepada Bang Rudi untuk memberikan pertanyaan yang kedua. Bagaimana Bang Rudi? Anda siap? Oh, lagi ini dulu ya. Oke, teman-teman silakan ya. Bagi teman-teman yang ingin seperti Bang Rudi, Bang Aristo, silakan. Teman-teman sendiri itu bisa melihat teks berjalan di sini ya. Anda bisa daftarkan ke nomor WA, cukup hanya chat saja. Atau dengan melalui link yang telah kami berikan, nanti akan kami sebarkan lewat chat atau komentar. Nah, ini cukup dengan menggunakan daftar, nama lengkap, agamanya apa, via chat, nanti ke nomor WA itu. Gitu, seperti itu. Silakan mau tampil seperti kedua belah pihak ini, silakan. Bagi laki-laki maupun perempuan, namun takut khawatir ada ketahuan relasi, itu bisa ditutup wajahnya menggunakan masker ataupun buff, dan kami tidak menerima sama sekali adanya pembicara menggunakan avatar sebagaimana yang moderator lakukan. Cukup moderator saja yang menggunakan avatar, seperti itu ya teman-teman. Dan bagi kedua pembicara diperlihatkan wajahnya, seperti itu. Bagaimana moderator siap memberikan pertanyaan yang kedua? Siap. Oke. Sudah minum begitu sangat jelas gitu kan tenaganya. Selama 2 menit silakan berikan pertanyaannya. Monggo. Ya. Saya sekarang meninjau kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa, apakah punya tali pusar? Jawabnya pasti, karena sebagai manusia, kan demikian. Ketika Maryam melahirkan, siapa yang menolong melahirkan? Jawabnya tak jelas, tak tahu, melahirkan sendiri. Oke. Maka dia akan menarik tali pusar itu. Dan memotongnya pakai apa? Gunting belum ada. Bambula, sedih kali ya, baik kali, putus. Ari-ari di dalam perut, apakah sudah bersih? Kita nggak tahu. Ya, maka ari-ari itu masih nempel di pusar Nabi Isa. Karena gitu manusia kan yang sekarang kita lihat. Maka dari mana dia mendapat kain untuk menutup Nabi Isa atau dibedong? Zaman sekarang. Dari mana? Saya nggak tahu. Dijelaskan di situ Maryam pergi dari rumahnya, meninggalkan rumahnya untuk menjauh karena saatnya melahirkan. Apakah bawa pakaian? Saya nggak tahu. Berapa jaraknya dari kaumnya? Saya nggak tahu. Mengangkat pakaian gini banyak. Membawa air hangat atau membawa makanan. Oke, kurma makanannya nggak masalah. Berapa lama perjalanan, berapa jauh? Makanya saya curiga. Aristo tidak bisa membuktikan bahwa Nabi Isa sudah lahir. Saya nggak tahu bagaimana lagi saya meminta klarifikasi atau meminta jawaban. Saya menyerah. Silsilah pun nggak tahu, apa nggak tahu, semua nggak tahu. Terus dengan apa lagi hanya mengatakan Nabi Isa sudah lahir, saya nggak tahu. Fakta harus ada 2 alat bukti, baru disah pengakuanmu. Masih 1, tertulis. 1 lagi apa? Silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada sang debater yang telah memberikan pertanyaan kedua kepada Bang Aristo. Bagaimana Bang Aristo? Kayaknya udah nggak siap nih, pengen menjawab. Bagaimana Bang Aristo? Oh, siap. Selama 7 menit silakan Anda berikan jawabannya. Monggo. Ya, jadi Bang Rudi, saya juga masih bingung juga dengan jawaban Bang Rudi. Sebenarnya tadi pertanyaan yang saya tanyakan itu kan bergeser kemana-mana Bang Rudi, ke Nabi Khidir, bahkan ke silsilah Yesus. Jadi maksud saya agar kemudian apa yang kita berikan kepada audiens itu terarah dan tersampaikan dengan baik, maka kita tidak bergeser dari tema kita pada malam hari ini. Ya, kemudian saya perlu menjelaskan, apapun pertanyaan Bang Rudi dan apapun jawaban saya, tentunya Bang Rudi akan terus menolak itu, ya kan? Maka saya juga tidak akan memaksakan Bang Rudi untuk percaya atau tidak. Oke, saya kira pertanyaan masih Bang Rudi ulangi dari awal ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa diterangkan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 23 sampai 25 ya. Pertama saya ulangi lagi.
di surat yang ke-23, surah Maryam ayat yang ke-23, maka rasa sakit akan melahirkan, garis bawahi, melahirkan anak, maka rasa sakit akan melahirkan anak. Ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Terkonfirmasi di surah Maryam ayat yang ke-23, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, yakni Siti Maryam melahirkan Nabi Isa. Ya, itu Bang Rudi. Kemudian terkonfirmasi di Al-Quran surah Maryam ayat yang ke-24, maka saya akan ulangi lagi Bang Rudi. Maka Jibril menyerupai dari tempat rendah, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Kemudian terkonfirmasi lagi di Al-Quran surah Maryam ayat yang ke-25, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Jadi bukti-bukti yang tertulis di dalam Al-Quran ini menceritakan tentang proses kelahirannya Nabi Isa alaihissalam, Bang Rudi. Nah, selanjutnya tadi sudah saya jelaskan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam tidak dapat dipastikan karena selain keragaman riwayat, juga ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam tidak menentukan secara detail ya, tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Hanya Al-Quran mengisyaratkan bahwa Ibunda Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam di tempat yang jauh dan bersandar pada pangkal pohon kurma saat merasakan sakit melahirkan. Ya, dengan tanpa menentukan tempat kurma tersebut dan tempat kelahiran secara detail. Begitu. Nah, kemudian dalam surah Maryam ayat yang ke-25 yang tadi sudah saya sampaikan kepada Bang Rudi, bahwa diceritakan kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarga ke suatu tempat sebelah timur, Bang Rudi, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Nah, mengapa kemudian, ini dalam perspektif kitab suci saya, Bang Rudi ya, mengapa kemudian Siti Maryam itu meninggalkan rumahnya begitu jauh begitu ya? Saya sederhanakan. Karena Siti Maryam mengandung Nabi Isa alaihissalam tanpa proses dari biologis, sehingga dia mendapat sebuah tuduhan bahwa dia telah melakukan perzinahan. Nah, untuk menutupi atau menghindari cemooh-cemooh orang, ya, karena Siti Maryam ini adalah keluarga daripada para nabi juga, ya, sehingga tapi saya tidak akan bicara silsilah. Jadi kalau Bang Rudi tadi mengatakan bahwa saya tidak ada tidak ada silsilah Maryam dari siapa, saya kira itu sesuatu yang argumentasi yang sangat berlebihan, yang sebenarnya Bang Rudi menjustifikasi tapi tanpa menggunakan data. Jadi begini, agar terarah, silahkan mau kita mau mendiskreditkan agama, misalnya begini, saya bercerita tentang agama Bang Rudi, kemudian Bang Rudi bercerita tentang kitab saya, itu no problem, silahkan saja. Dalam forum ini tidak ada yang namanya kita akan tersentuh hukum karena kita dalam posisi berdialog. Tapi saya kira sederhananya adalah ketika kita berargumentasi atau kita menjustifikasi sebuah argumentasi kita yang kemudian kita suguhkan kepada publik, maka kita harus berargumentasi berdasarkan data. Nah, saya kembali lagi pada tema pembahasan kita. Ketika Bang Rudi mengatakan bahwa ibunda daripada Maryam itu tidak jelas silsilahnya, saya kira ini sesuatu yang sangat keliru. Karena ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam itu jelas, silsilahnya terkonfirmasi dengan jelas.
Hanya saja, kalau saya mau membahas tentang ini, maka kita bergeser dari tema pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, kemudian selanjutnya, saya sudah jelaskan berkali-kali sejak awal, bahwa Al-Quran Surah Maryam, ayat 23, ayat 24, ayat yang ke-25, itu sudah sangat memberi informasi kepada Bang Rudi dan saya, bahwa itu menceritakan proses kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi saya kira kalau Bang Rudi katakan di mana saya sudah jelaskan lagi berkali-kali, bahkan bahwa Al-Quran kitab suci saya itu tidak menceritakan secara kronologis tanggal lahirnya, tempatnya, dan di waktu kerajaan siapa begitu ya. Nah, waktu juga yang membatasi, maka itu jawaban saya kepada Bang Rudi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Aris yang telah memberikan jawaban. Sebagaimana biasa ya, ketika saya nongol berarti itu sudah mau habis gitu kan, biar tidak kebablasan para pembicara. Makanya saya secepat-cepatnya tampil biar tidak kebablasan atas waktu yang diberikan untuk kedua belah pihak. Oke, ini nih pertanyaan terakhir ya. Baik bagi Bang Aristo maupun sang debater. Akan mendapatkan pertanyaan terakhir masing-masing pihak dan juga memberikan jawaban terakhir. Maka silakan manfaatkan sebaik mungkin. Sekarang Bang Aristo mendapatkan pertanyaan terakhir untuk disampaikan kepada sang debater, dan sang debater pun sama mendapatkan jawaban terakhir pula untuk memberikan jawaban. Bagaimana Bang Aristo? Anda siap memberikan pertanyaan terakhir kepada sang debater? Siap. Oke, selama 2 menit, monggo. Oke. Sampaikan pertanyaannya. Silakan, lanjut. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini kesempatan terakhir untuk saya bertanya kepada Bang Rudi. Jadi pertama, saya menghargai apa jawaban dari Bang Rudi dan apa pernyataan Bang Rudi terhadap apa yang sudah kita dialogkan pada malam hari ini. Dan selanjutnya, saya harus jujur bahwa saya tidak terpuaskan dengan pertanyaan saya tadi kepada Bang Rudi tentang Matius dan Lukas, karena di situ menceritakan tentang zaman pemerintahan Herodes dan raja-raja lainnya. Tapi saya akan bergeser dari pertanyaan itu, Bang Rudi. Ya, saya akan bertanya di Matius pasal 1 ayat 18 sampai ke 21. Ya, pertanyaan saya sederhana, Bang Rudi. Maria hamil sebelum atau sesudah bertunangan dengan Yusuf? Di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai ke 21, ya, kitab suci Bang Rudi memberi informasi bahwa hamil sebelum bertunangan. Kemudian selanjutnya, di Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 31, kitab suci Bang Rudi memberi informasi hamil sesudah bertunangan. Jadi sebelum atau sesudah? Nah, pertanyaan saya itu, saya minta coba Bang Rudi berikan satu tanggapan yang benar-benar akademis, ya, sehingga saya mengerti sesudah atau sebelum. Itu pertanyaan saya untuk Bang Rudi. Terima kasih. Terima kasih Bang Aristo yang telah memberikan pertanyaan terakhir, dan inilah jawaban terakhir yang diberikan sang debater. Bagaimana sang debater? Siap memberikan jawaban selama 7 menit? Siap. Oke, selama 7 menit silakan Anda berikan jawabannya. Monggo. Oke, terima kasih. Nah, untuk menjelaskan itu, saya lihat tidak ada yang berbeda. Sama-sama dijelaskan bahwa Maria mengandung sebelum mereka menikah. Artinya mereka sudah lebih dahulu bertunangan. Yang di Matius itu lebih jelas. Memang di Matius itu dikatakan ada di situ kata suami, ayat 19. Ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada mulanya Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Pada mulanya bertunangan. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya. Maka setelah malaikat datang, kan diperintahkan Yusuf untuk mengambil si Maria menjadi istri. Ya. Jadi jelas dikatakan di situ, sebelum dia mengambil sebagai istri, mereka bertunangan. Jadi kan sudah jelas ya, tidak ada yang keliru di situ. Baca aja dengan teliti ayat-ayat itu pasti ketemu. Sama dengan Matius tadi dengan Lukas mengenai Herodes, dibilang raja dan kaisar. Jadi bedakan itu dua. Kaisar itu orang Romawi, raja itu raja setempat. Ya,
Itu kejelian membaca kalimat-kalimat aja. Oke. Nah, tadi saya dengar si Aristo menjelaskan mengenai surah Maryam itu ya. Sebentar. Coba di share screen atau dibukakan lah ya. Surah Maryam. Surah Maryam. Yang saya share screen tolong dibukakan. Nah, di sana dikatakan ayat 22, maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri. Jadi ketika Maryam mengasingkan diri, dia baru mengandung. Mengandung itu mulai jadi sel-sel masuk, sel telur bertemu, jadilah janin. Sudah mulai janin, dan mengandung dia. Dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke satu tempat yang jauh. Kalimat jauh ini berapa? Apakah 5 meter jauh? Gak jelas, berarti relatif jauh. Dah masuk 23. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Apakah kalian mengatakan bahwa dalam perjalanannya mengasingkan diri, saking jauhnya, begitu dia mau sampai mau melahirkan, artinya 9 bulan perjalanan jauhnya, 8 bulan atau 9 bulan, saking jauhnya. Kan dibuat ayat 22. Ya, saya bukan menafsir sendiri bahasa Indonesia ini. Maka Maryam mengandung lalu ia mengasingkan diri dengan kandungannya. Setelah dia mengandung itu kan setelah embrio itu ada. Mengasingkan diri dia, ya kan? Dalam perjalanannya kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya. Apakah Maryam mengandung 1 hari? Kalau itu waktunya 1 hari perjalanan. Dan begitu dia mengandung, pergi dia mengasingkan diri langsung partus. Atau dia berjalan selama 9 bulan atau 8 bulan, baru mau partus. Kalimatnya jelas lagi. Maka saya bilang, saya belum yakin Nabi Isa sudah lahir. Tetapi diberitakan iya. Di mana diberitakan? Di Al-Quran. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini. Dan aku menjadi seorang tidak diperhatikan, dilupakan. Arti kata dilupakan, artinya dia sudah pergi lama. Kalau dia baru pergi, dia tidak akan dilupakan. Kalau perginya lama, baru dilupakan. Tolong dijawab nanti ya. Aku menjelaskan, sorry dah habis ya. Dia baru hamil, langsung pergi mengasingkan diri. Apakah begitu mengasingkan diri, dia langsung mau partus 1 hari? Atau dalam perjalanan karena sangat jauh, 9 bulan, sampailah dia di sebuah, kemana-mana di jalan, tiba-tiba sampai di batang korma. Langsung mau melahirkan. Ya kan? Sehingga dikatakan, aku akan dilupakan semua orang. Ya kan? Maka Jibril datanglah malaikat berseru kepada tempat yang rendah. Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ya kan? Dan goyahlah pangkal pohon kurma itu karamu. Saya nggak tahu pohon kurma itu sebesar mana kira-kira kawan. Sebesar ini kah? Sebesar botol minum itu. Sehingga digoyang bisa jatuh kurmanya. Kalau sepelukan segini, bagaimana seorang yang hamil sudah mau melahirkan menggoyang itu? Saya nggak tahu bisa tergoyang itu ya. Pohon kurma itu bagaimana sih bentuknya? Kan seperti pohon sawit. Agak besar dia segini. Bagaimana menggoyangnya itu dalam kondisi hamil tua dan mau partus bisa turun kurma itu? Saya nggak tahu. Disuruh goyang pohon itu ya. Niscaya pohon itu akan membuahkan buah kurma yang masuk kepadamu. Maka makan dan minumlah bersenang hatilah engkau jika engkau melihat seorang. Berarti ada orang lewat situ. Maka katakanlah sungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini. Dibilang tidak berbicara kepada siapapun pada hari ini. Padahal disuruh kalau ada orang ketemu, jawab. Contohnya orang datang ke rumah kita. Nah, kalau ada orang datang bilang bapak keluar ya. Rupanya ada orang datang. Kata bapak keluar. Katanya. Kan kira-kira begitu. Diperintahkan dia untuk tidak berbicara sama siapapun pada hari ini. Tapi dia berbicara. Aku disuruh tidak berbicara pada hari ini, ya kan? Maka saya katakan, saya kurang yakin. Wahai saudara perempuan Harun. Ini perempuan Harun lagi. Bagaimana jalannya perempuan Harun ini? Kalau siapa bilang, Manecem Ali, Profesor Dr. Abal-Abal itu, tidak tahu aku entah apa itu. Wah, contohnya si Elizabeth, itu kan saudara ini. Orang itu kan bersaudara dari mana? Dari bapak atau dari ibu? Kan harus ditelusuri lagi. Kan demikian. Jelas-jelas dari suku Yehuda dengan dari suku Lewi tidak bisa dikatakan saudara. Ada seberang itu. Yehuda, Lewi. Ada seberang. Bagus dikatakan Lewi sama Lewi.
ya kan? Harun sama si Rut entah sama siapa, ya, imam sama imam atau sama Zakaria atau sama siapa. Lebih bagus itu dikatakan. Tapi Lewi ke Yehuda tak nyambung, ya. Maka dengan apa lagi kita membuktikan Nabi Isa sudah lahir? Lokasi lahir tidak diketahui, silsilah tidak diketahui. Apalagi yang tidak ketahui, 2 alat bukti nggak terpenuhi, hanya 1. Sisanya apa? Nggak tahu kita lagi. Ya, karena waktu sudah menjelang mepet, itu saja yang bisa saya jawab. Nggak tahu. Selalu saya berdebat dengan Aristo tanpa arah, tanpa tujuan, nggak tahu. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Rudi yang telah memberikan jawaban selama 7 menit. Dan itu jawaban terakhir ya, yang tidak bisa diulang kecuali kalau sudah beres acaranya, videonya bisa diulang gitu. Oke, dan inilah pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh Bang Rudi kepada Bang Aristo. Bagaimana, siap memberikan pertanyaan terakhir? Siap dong. Oke, selama 2 menit silakan Anda berikan pertanyaannya. Monggo. Ya, saya akan menanyakan karena saya sudah bingung mau bertanya apa lagi tentang kelahiran ini ya. Aristo bilang melebar ke sana kemari, sebenarnya nggak melebar, masih tetap dalam konteks kelahiran kan. Tanggal kita nggak tahu, kode-kodenya katanya hanya pada saat itu berbuah kurma itu kan malaikat yang membuat berbuah, ya kan? Jadi tidak bisa dijadikan patokan. Salju pun pada saat itu ternyata tidak hadir selalu, ya, ada namanya perubahan cuaca, kita nggak tahu lagi dengan apa. Tetapi saya mengambil sebuah hikmah dari surah Maryam. Tolong ditampilkan, admin. Surah itu layar saya itu aja, share screen saya itu ada. Surah Maryam. Inilah Injil pertama, surah Maryam 30. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ya kan? Kalau ini pun kita gunakan sebagai pelacak, kelahirannya juga susah. Kenapa? Ini Injil pertama. Injil terakhir apa? Tahu kalian Injil terakhir apa? Injil terakhir itu adalah, ini saya sudah tanya kawan-kawan muslim ya. Mereka begitu sulit menjelaskannya itu. Ya. Al-Maidah surah 5 ayat 116. Itulah Injil terakhir. 116. Ya, sorry, 116. Mana ini? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Inilah Injil terakhir. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai sempurna Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah. Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengatakannya. Ya, silakan. Terima kasih Bang Rudi yang telah memberikan pertanyaan selama 2 menit yang habis juga seperti itu. Dan inilah jawaban terakhir dari Bang Aristo. Bagaimana Bang Aristo? Anda siap memberikan jawaban terakhir? Halo Bang Aristo? Siap memberikan jawaban terakhir? Oke. Suara moderator tidak terdengar jelas ke saya. Oh, putus-putus, biasa, maklum ini hujan tadi di sini. Oke, jelas ya suara saya. Selama 7 menit silakan Anda berikan jawaban terakhir. Monggo, lanjut. Oke, baik, terima kasih. Tadi sudah saya katakan ya, saya sendiri masih bingung untuk pertanyaan terakhir ini. Bang Rudi bertanya tentang apa, karena satu juga waktu keburu habis. Dan kita memang harus komitmen. Karena di awal tadi juga saya bertanya keburu habis dan tidak dikasih kesempatan lagi untuk meneruskan. Maka saya juga akan sama juga seperti Bang Rudi. Hanya saja saya tidak akan tergeser dari tema kita pada malam hari ini tentang seputaran kelahiran, ya. Gitu. Nah, saya kira begini, Bang Rudi. Artinya di sini bukan sebuah bukan sebuah wadah berdialog kalah atau menang, itu bukan itu. Urgensinya adalah bagaimana kemudian kita berdiskusi, menyampaikan
sebuah informasi yang yang valid, dan kemudian kevalidan itu yang kemudian bisa kita validasi dan kemudian kita suguhkan kepada publik. Nah, tadi saya kira sudah saya jelaskan bahwa apapun jawaban saya tentang tuntutan Bang Rudi perihal kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Bang Rudi tidak akan mungkin mau terima itu. Tapi bagi saya itu tidak masalah, itu adalah hak daripada Bang Rudi atau lawan dialog saya. Ya, yang jelas saya sudah memberikan data-data dan pertanyaan itu berdasarkan nas-nas yang ada di dalam kitab suci saya. Maka kalau di dalam kitab suci saya Al-Quran yang kemudian memberikan satu informasi bahwa tidak memberikan satu data kelahiran di mana, tanggal berapa, dan pada masa kerajaan siapa, maka saya tidak mungkin juga akan menjawab pertanyaan itu berdasarkan asumsi yang kemudian saya narasikan. Begitu Bang Rudi. Nah, tadi Bang Rudi saya juga ucapkan terima kasih karena Bang Rudi sudah membuka ayat-ayat kitab suci saya. Dan di dalam kitab suci itu, di dalam ayat itu menceritakan tentang sebuah proses kelahiran. Gitu lah. Nah, kemudian saya ingin juga merespon pernyataan Bang Rudi. Kok bisa ya? Berapa bulan perjalanan? Bagaimana kemudian menggoyang pohon kurma yang sebesar itu? Begitu ya. Saya kira tidak ada yang mustahil. Kalau kita berbicara tentang kekuatan daripada yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil. Jangankan batang pohon kurma, ya, jangankan batang pohon kurma, seorang Nabi Musa alaihissalam itu bisa membelah laut. Kalau kita mengukur segala sesuatu itu dengan asumsi kita, maka kita tidak akan pernah sampai pada kekuatan dan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bang Rudi berpikir kok bisa pohon kurma itu tergoyang, bagi saya itu hal yang biasa dan tidak perlu lagi kita herankan. Kalau berdasarkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada yang mustahil, Bang Rudi. Nabi Musa saja bisa membelah laut hanya dengan kayu. Sampai tidak logika kita pada hal itu. Tidak akan mungkin sampai. Kan begitu. Masih banyak lagi. Bagaimana kemudian mujizat-mujizat nabi-nabi yang lain? Begitu. Karena kelahiran seorang nabi, kelahiran seorang rasul, Nabi Isa, maka kelahiran dan kehidupannya itu memiliki sebuah mukjizat. Dan salah satu mukjizat itu adalah kelahiran daripada Nabi Isa. Jadi, menunjukkan bahwa dia adalah seorang rasul, kelahirannya saja sudah dibuktikan dengan mukjizat. Pertama, bagaimana mungkin seorang wanita melahirkan seorang manusia tanpa proses daripada biologis? Itu tidak akan pernah sampai kepada akal kita. Kan begitu. Kalau proses kehamilan saja sudah tanpa proses daripada biologis, ya kan? Saya kira sesuatu yang menggoyang pohon kurma itu tidak perlu lagi kita bingungkan. Karena itu merupakan sebuah mukjizat, sebuah kekuasaan Allah memberikan sebuah pertolongan kepada seorang cabang bayi yang kelak akan menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, badannya tak Jadi kalau kita mau berbicara tentang mukjizat-mukjizat itu tidak ada yang perlu kita bingungkan. Dan berbicara tentang mukjizat, jangan pernah kita menganalisa mukjizat itu dengan asumsi kita. Itu nggak akan sampai, Bang Rudi. Tidak akan pernah sampai ke sana. Begitu. Nah, kemudian ketika kita berbicara ribuan tahun yang lalu, ya, maka pertama, ya, kita akan berangkat dari mana sejarah itu datang. Kemudian akan terkonfirmasi
akan terjawab sebuah pertanyaan itu benar atau tidak benar. Selanjutnya adalah, ini bukan perihal Al-Quran datang belakangan, Injil datang lebih dulu. Al-Quran datang 600 tahun kemudian. Bukan masalah itu. Bagi saya secara pribadi, saya tidak terlalu penting, tidak terlalu urgen buat saya mana yang duluan, mana yang belakangan. Bagi saya adalah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itu. Nah, kemudian kita berbicara ribuan tahun yang lalu, kita tidak mesti harus berada pada zaman itu. Nah, ketika kita berbicara masa yang lalu, maka kita akan menerima sebuah informasi itu dari berbagai hal, dari kitab suci, dan dari Bang Rudi juga saya bisa menerima informasi-informasi itu. Begitu. Nah, karena memang juga dibatasi oleh waktu, maka itulah respon daripada apa yang Bang Rudi sampaikan tadi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Aristo yang telah memberikan jawaban terakhir atas apa yang ditanyakan oleh sang debater, dan itu pun pertanyaan terakhir. Namun demikian, tetap saja apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan para penonton pun bisa mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh kedua pembicara. Oleh karena itu, sambil menunggu kedua pembicara ini rehat, itu seger gitu kan, biar tidak kelihatan lemas, istirahat dulu untuk kedua pembicara. Sekarang giliran saya sendiri untuk memberikan pernyataan-pernyataan, yaitu terkait masalah hal. Jika teman-teman nih, para penonton mikir lebih, silahkan salurkan zakat, sedekah, infak, donasi Anda itu ke Bank Mandi Syariah. Nomornya itu 451, nomor rekening 1184 kali 995 atas nama Yayasan Bina Mu'alaf At-Tauhid, yang nanti teman-teman bisa nge-WA ya, ngejapri selama 24 jam konfirmasi. Namun, jika teman-teman ingin membebaskan lahan seluas 6 hektar, di mana 1 meternya itu 250.000, sertakan angka 1 di belakangnya, biar orang-orang dari pihak YPM tahu, oh itu ternyata angka 1 dalam pentransferan khusus untuk pembebasan lahan seluas 6 hektar, yang insya Allah akan didirikan pondok pesantren satu-satunya di Indonesia, mungkin juga di dunia, yang tidak saja membahas masalah keagamaan Islam, tapi juga agama-agama lainnya, dan juga berbagai bahasa, yang nanti ketika para santrinya telah menguasai berbagai disiplin ilmu, itu akan disebarkan ke berbagai wilayah dalam maupun luar negeri untuk menanggulangi berbagai macam permasalahan pemurtadan dan mengokohkan keimanan kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih ya bagi teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi, bagi yang teman-teman ingin tampil seperti Bang Aristo, itu Bang Rudi, silahkan. Jangan lupa Anda untuk menjapri nomor WA ini gitu, dengan format nama lengkap, agama, daftar seperti itu, atau bisa ke link yang ada di deskripsi atau yang sudah kami sampaikan di komentar seperti itu ya. Kalau memang takut ada relasi ketahuan, yang bisa tutup muka oleh buff atau masker, dan cukup hanya pihak moderator saja yang menggunakan avatar. Oke, bagaimana, siap? Ini Bang Aristo, Bang Rudi Royohnes, sang debater, memberikan closing statement selama 7 menit. Siapa yang mau duluan nih? Silahkan. Ayo Bang Rudi, saya baru selesai bicara. Ya, pasti aku lah duluan. Oke. Oke, saya minum dulu Bang. Sudah diputuskan, Bang Batar, silakan Anda memberikan closing statement selama 7 menit. Monggo, sang debat. Ya, closing state belum jalan waktunya. Oke, terima kasih. Ya, sebelum saya menutup dalam jumpa kita hari ini, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Geraha Mualaf sebagai sebuah room untuk kami berdebat, sehingga ada media untuk berdebat ini ya melalui YouTube. Kalau dulu Facebook udah bosan ya, udah capek ngetik ke tangan keriting. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Fahrudin yang tak henti-hentinya mau memoderatori hal ini tanpa gaji lagi ya, nggak ada gaji-gajian di sini. Ini semua kerelaan. Dan saya salut buat Anda Fahrudin yang tidak merasa letih. Kalau di kami ada lagunya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jadi tidak boleh lelah. Dan ini juga untuk teman-teman saudara saya Kristen. Saya tahu kalian gampang lelah mengenai hal-hal seperti ini. Tapi contohlah mereka ini tak lelah. Saya juga tak lelah.
Saya menunjukkan kepada kalian bahwa saya tak akan lelah. Bahkan dalam kondisi saya yang kurang menguntungkan pun saya tetap harus menunjukkan kepada kalian, memberi pengajaran. Ini loh tekniknya ya. Nah, terima kasih juga kepada siapa namanya Aristo dan Aristo Channel ya, yang sudah juga tak henti-hentinya kita berdiskusi. Dan jangan lupa kalian subscribe punyanya Aristo ya, biar semuanya hidup sama hidup. Ya, kita tidak boleh a priori terhadap satu golongan. Kenapa? Karena kami pun hidup di dalam ruangan ini, itu memberi beberapa hal kepada kalian. Terserah, hal yang paling terpuncak kalian buat adalah menjadi hiburan. Karena ini adalah hiburan massal sekarang ya, masa ibaratnya ganti TV, orang udah main YouTube hiburan. Yang kedua, jadikan untuk menimba ilmu, baik dari agama Islam maupun agama Kristen. Yang ketiga, jadikan pembelajaran bagaimana sih berdialog, tidak ada maki-makian, cacian, pokoknya seperti itu, tidak ya. Jadikan ini semua bahan pembelajaran ya. Jangan langsung apalah orang ini agama bukan untuk diperdebatkan. Kami tahu itu tidak diperdebatkan. Tetapi kami di sini adalah masuk dalam ruang diskusi, ya kan? Menjurus kepada debat itu adalah takaran ya, memang itu lagi ya ujung-ujungnya. Nah, kawan-kawan, kami sudah mempertontonkan bagaimana kami membela iman kami masing-masing. Dari sudut Muslim sudah membela, dari sudut Kristen sudah membela. Ya, kalau saya selalu ditanya bagaimana kesimpulanmu ini, saya tak pernah mau ngambil kesimpulan. Kenapa? Kalau saya ngambil kesimpulan berarti sudah harga mati. Padahal kan tidak. Itu iman dia yang bisa dia kembangkan dan bisa gali. Tetapi kalau kamu tanya bagaimana pandanganmu? Pandangan, saya kasih pandangan. Bahwa Nabi Isa itu pertama sekali menyampaikan firman itu di Maryam 30 kalau salah. Dan terakhir berfirman itu di Al-Maidah 116. Nah, yang di Al-Maidah 116 ini kapan terjadi? Ada sebagian mengatakan itu di langit kedua setelah Nabi Isa naik ke surga. Nah, maka dari itu saya tadi katakan saya curiga ini adalah nubuatan karena akan terjadi sampai ke sana. Kan ada juga di dalam Al-Quran nubuatan. Mereka juga mengenal hal ini kalau saya. Nah, kalau ditanya di dalam dunia ini kan sesuatu dalil dikatakan benar kalau ada dua alat bukti, kan gitu kan. Bukti pertama apa? Di Al-Quran tertulis. Sebenarnya itu sih sudah cukup, selesai. Cuman sekarang permasalahannya Isa ini dikait-kaitkan dengan Yesus. Jadi saya meminta dua alat bukti ini karena keterkaitan itu. Saya sudah mengatakan tidak sama Nabi Isa dengan Yesus. Tetapi kawan-kawan Muslim tidak terima. Harus sama katanya. Kalau harus sama, apa yang membuat kalian bahwa Isa sudah lahir? Yesus sudah lahir. Di mana? Di Bethlehem. Banyak hal-hal di zaman apa? Raja Herodes, di Kaisaran, Kaisar Agustus. Itu Romawi. Herodes itu raja orang Israel itu. Nah, sekarang Isa apa yang bisa kita berikan kepada orang? Bukti bahwa Isa itu adalah adalah Yesus dan sudah lahir. Gak ada kawan. Gak ada. Di mana Isa lahir pun kita tidak tahu. Zaman siapa pun kita nggak tahu. Ya kan? Kekaisaran siapa kita nggak tahu. Jadi apalagi jalan kita? Hanya satu. Bahwa Al-Quran mengatakan Nabi Isa sudah lahir. Selesai. Titik. Gak bisa lagi kita kembangkan kemana-mana kan. Maka dari itu saya katakan, biarkan Nabi Isa sendiri, Yesus sendiri. Jangan dipadukan bahwa disatukan, apalagi di mix, bahwa Nabi Isa adalah Yesus. Tidak bisa. Inilah yang mau saya gali di sini. Nah, sekarang mengenai tanggal 25 Desember. Saya tidak ketemukan di Bible mengenai tanggal 25 Desember. Nggak ada itu. Kalau kamu tanya, itu apa? Loh, ini kan manusia yang menggemari sesuatu, yang mencintai sesuatu. Kalau saya ditanya, Yesus lahir di dalam diri saya bukan sebagai daging lagi, karena sudah nggak ada. Sudah naik ke surga. Yang terjadi apa? Firman Tuhan yang lahir dalam diri saya. Kapan itu lahir? Bebas. Kapan saya membuka hati? Tanggal 25 Desember? Bisa. Jadi 25 Desember ini bukan diambil karena ada Alkitab. Perintah dari Alkitab atau keterangan Alkitab. Tidak. Itu adalah manusia yang menyambut kedatangan Yesus di dalam dunia. Yang menyambut firman Tuhan di dalam dunia. Dunia yang mana? Hatinya.
Berkumpullah ke sekelompok orang ini, kita buat di 25 Desember, ayo silakan. Dan diikuti orang-orang yang lainnya. Kalau saya pernah mengucapkan tanggal 6 Januari, 20 Februari, Facebook saya lihat. Bahkan saya pernah suka-suka hati, tahun depan beda lagi dia. Nggak 6 Januari, 20 Januari. Yang melarang siapa? Makna daripada Natal itu yang mau kita lihat, bahwa firman lahir di dalam dunia. Dunia itu siapa sekarang? Manusia-manusia inilah. Kalau kami sekelompok orang mengatakan 25 Desember, apa yang salah? Kan tidak salah. Ya kan? Dia tidak ada masalah di situ menurut saya. Oke, itulah yang mungkin bisa saya jabarkan. Saya berharap saya menemukan lawan tangguh yang bisa setiap kami bertanya jawab, menjawab dari Al-Quran. Ya paling apa hadis, tambah hadis, silakan. Tapi sampai saat ini saya belum temukan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Salam. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Rudi yang telah memberikan closing statement selama 7 menit. Oke. Nah, sekarang giliran ini ya, Bang Aristo. Bagaimana Bang Aristo, Anda siap memberikan closingnya selama 7 menit? Insya Allah. Oke, selama 7 menit silakan. Anda sampaikan. Monggo Bang Aristo. Oke, baik. Terima kasih. Ya, akhirnya kita jumpa juga pada sesi yang terakhir atau sesi yang mengharukan. Maka saya akan sampaikan sebuah informasi apa yang tercatat di dalam kitab suci, maka sebenarnya itu menjadi sebuah tuntunan dalam sebuah perspektif agama perihal tentang ketuhanan Yesus, perihal tentang kelahiran Yesus, ya. Bagaimana mungkin ini sebuah seperti apa yang sudah diargumentasikan oleh Bang Rudi. Suka-suka saya mau tanggal berapa saja Natal itu. Tanggal 25 Desember bisa, tanggal 26 Desember bisa, bahkan tanggal 1 Januari itu bisa. Tetapi sayang, seribu sayang, apa yang diargumentasikan oleh Bang Rudi itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi yang tercatat di dalam kitab suci Bang Rudi. Kalau di dalam kitab suci Bang Rudi misalnya menulis bahwa kelahiran Yesus misalnya, ya, saya tidak memaksakan Bang Rudi harus percaya tanggal 25 Desember kelahiran Yesus. Misalnya tanggal 25 Desember, ya. Lalu Bang Rudi mengatakan, saya nggak apa-apa, saya mau merayakan mau meyakini tanggal 1 Januari. Lalu urgensinya untuk apa sebuah kitab suci ini? Begitu. Nah, kemudian saya akan meneruskan. Betulkah ada kontradiksi mengenai tokoh sentral yang ada di dalam kitab Injil atau Yesus Kristus perihal tentang kelahirannya? Berdasarkan data yang saya miliki, itu sangat jelas ada kontradiksi. Dan jelas jika sesuatu itu kontradiksi, maka kredibilitas daripada firman Tuhan itu menurut saya perlu diragukan. Pertama, Matius pasal 2 ayat yang ke-1 mengkonfirmasi Yesus lahir pada tahun 6 sebelum Masehi. Ya. Kemudian, menurut Injil Matius, Yesus dilahirkan pada saat Yudea dipimpin oleh Raja Herodes. Nah, atau Herodes Agung yang berkuasa antara tahun 37 sebelum Masehi sehingga tahun 4 sebelum Masehi. Kalau kita hitung tahunnya, maka kelahiran Yesus berada pada tahun ke-6 sebelum Masehi. Mengingat adanya perintah pembantaian bayi yang berumur 2 tahun ke bawah di Yudea. Terkonfirmasi di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu ia telah diperbudayakan oleh orang-orang Majusi itu, ia sangat marah lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Kemudian Matius pasal 2 ayat yang ke-20, bangunlah, ambillah anak-anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu. Jadi kemudian, sedangkan menurut Injil Lukas, ya, versi yang pertama, tadi sudah saya katakan bahwa ada 2 versi menceritakan tentang kelahiran Yesus, ya, di Injil Lukas. Pertama, di Lukas pasal 2 ayat yang ke-22,
inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali di negeri Syria. Kemudian di Lukas pasal 2 ayat yang ke-6, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Kemudian di Lukas pasal 2 ayat yang ke-7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, menurut Lukas, lahir masa sensus Quirinius. Sensus ini diadakan pemerintahan Romawi sesudah meninggalnya Raja Yudea, Achillius, pengganti Herodes. Ya, jadi Achillius adalah anak Herodes yang berkuasa dari tahun 4 sebelum Masehi hingga 6 Masehi. Matius pasal 2 ayat yang ke-22, ya. Matius pasal 2 ayat yang ke-22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Achillius menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Jadi kesimpulan yang kedua, jadi menurut Injil Lukas versi yang pertama, Yesus lahir tahun 6 Masehi sesudah meninggalnya Achillius. Menurut Lukas lagi, ya versi yang kedua, ceritanya kemudian berubah di dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Tiberius ketika Pontius Pilatus, ya. Nah, dan seterusnya bla bla. Artinya di sini, teman-teman sekalian, ya. Apabila kita hitung dari kerajaan ini, maka lahir Yesus jatuh pada tahun 1 sebelum Masehi. Ya, dari hitungan tahun 29 Masehi dikurangi umur Yesus 30 tahun, hasilnya adalah tahun 1 Masehi, di mana pada saat itu yang berkuasa di Yudea adalah Achillius. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah menurut Lukas, menurut Lukas, Yesus tidak lahir tahun 6 sebelum Masehi, artinya lahir pada tahun 6 Masehi. Artinya di sini ada sebuah kontradiksi yang sangat nyata. Kelahiran Yesus diceritakan begitu meragukan bagi kita semua. Dari apa yang saya temukan ini, artinya di sini bahwa saya menyimpulkan berdasarkan data yang saya miliki, maka kredibilitas daripada Bible itu perlu diragukan sebagai firman Tuhan. Bagaimana kemudian kalau saya menyentuh tentang kitab suci saya? Saya sudah sampaikan kepada Bang Rudi Yohanes tadi bahwa ya berdasarkan petunjuk surah Maryam ayat 23, 24, dan 25, itu sudah sangat jelas terkonfirmasi dan sudah lebih cukup daripada kami bahwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam dan seorang perempuan yang bernama Siti Maryam. Mungkin teman-teman sekalian, saya mohon maaf sampai jika ada salah-salah kata, khususnya kepada Bang Rudi dan kepada teman-teman Kristen, ini tidak lebih hanya sekedar berdiskusi. Setuju tidak setuju, itulah yang bisa saya berikan kepada teman-teman sekalian. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada sesuatu yang salah, itu datang dari diri saya pribadi, sesuatu yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Aristo yang telah memberikan closing statement-nya di acara hari ini. Begitu pula terima kasih kepada Bang Dokter yang kedua belah pihak ini, kedua pembicara ini telah sama-sama memberikan ilmunya kepada para penonton dimanapun Anda berada. Dan ini kita telah membuktikan bahwa dialog di channel Gramo Alaf ini tidak ada gontok-gontokan, tidak ada saling hujat-menghujat. Di sini begitu sangat indah, damai. Meskipun ada perbedaan, tetap saja harus kita saling hormati dengan memberikan data internal di dalam perspektif Islam. Data internal itu adalah Al-Quran dan Hadis, yang ada dalam Kristen yaitu Bible. Sedangkan data eksternal di luar kitab tersebut, di luar hadis dan juga Al-Quran. Oleh karena itu, mari bagi teman-teman yang saat ini menjadi penonton, silakan Anda untuk mendaftarkan sebagaimana yang telah kami daftarkan tadi di komentar, itu bisa ke nomor WA atau ke link. Kami memberi dua pilihan. Silakan daftarkan diri Anda, sertakan nama lengkap dan juga agamanya. Ada yang memfollow up-nya. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak. Silakan bagi para penonton subscribe channel Gramo Alaf dan juga channel seperti halnya Tasik Ngaji, Malap Channel, Sahabat TV, Pritno Aristo Channel, Akademi Kristologi, Kristologi Center, Sahabat TV, Televisa, dan juga channelnya Sang Debater dan Aristo Channel tentunya. Oke, maaf jika kami ada salah-salah kata maupun sikap, mohon dimaafkan. Dan inilah dialog yang puas tidak puas memang harus diakhiri
karena ada kebatasan waktu. Kalau terus diteruskan sampai jam 3 subuh nanti lelah gitu kan, moderator dan juga kedua pembicara lelah seperti itu ya. Oke, terima kasih ya kedua Bang Rudi. pembicara, terima kasih sekali yang telah memberikan Sampai ilmunya. jumpa. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.